Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ala kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadratal afadil, hadratal mukarramin yang sama-sama kita ta'zimi, Bapak Bupati Labuhan Batu, dalam hal ini diwakili Bapak Asisten 3 beserta seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Labuhan Batu yang kita ta'zimi, Ketua Panitia Merangkap, Ketua Karang Taruna, dan seluruh jajaran pengurus Karang Taruna Kabupaten Labuhan Batu yang kita ta'zimi, Bapak Ketua LPTQ dan jajaran pengurus, para camat yang hadir, bapak-bapak lurah, seluruh jajaran pimpinan kemasyarakatan dari berbagai tingkatan yang kita muliakan, hadratal afadil, para alim, para ulama, para asatid, para ustadzat, guru-guru umat, para tokoh masyarakat, para pimpinan ormas dan lembaga, seluruh hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, salihin salihat. Kalau mengutip guru kita Ustadz Abdul Somad, juga termasuk yang belum kawin maupun belum sunat. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Kita dihimpunkan malam hari ini di tempat yang mulia, rumahnya yang agung, Masjid Al-Ikhlas ini. Maka semoga setiap langkah kita, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa, meninggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'inda, rawahu Muslim huwa sahih. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Mereka membaca ayat-ayat dari kitabullah dan mengkaji isinya di antara mereka, melainkan keadaan mereka itu dicurah-curahi rahmat Allah, dinaungi sayap-sayap malaikat Allah, diturunkan sakinah ke dalam hati mereka, dan disebut-sebut namanya dengan bangga oleh Allah pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya.
Mudah-mudahan kita semua termasuk yang mendapatkan semua keutamaan yang demikian. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, hadirin hadirat, rekan-rekan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harmoni, keselarasan, kesatuan, persaudaraan adalah salah satu bagian penting dan pokok di dalam agama kita, dinul Islam, dan dari sanalah dibangun sebuah peradaban Islami. Kita bersama bisa mengingat bahwasanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pertama kali berhijrah ke Al-Madinatul Munawwarah, ke kota Yasrib yang kemudian bercahaya karena nubuahnya, maka begitu tiba di Madinah, yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ta'akhuh, mempersaudarakan. Yang pertama-tama mempersaudarakan di antara sesama para muhajirin, sesama para sahabat yang berhijrah. Dilanjutkan kemudian yang kedua, mempersaudarakan di antara muhajirin dan ansar. Yang pertama bisa kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun persatuan, persaudaraan, dan harmoni di antara para sahabat muhajirin. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan sahabat-sahabat yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seorang bangsawan di kalangan Quraisy, orang yang kaya raya dan juga terpandang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dipersaudarakan dengan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, yang Bilal adalah seorang budak berkulit hitam dari negeri Habasyah, yang bahkan dia dibebaskan dari perbudakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sendiri. Seperti kita ingat kisahnya ketika Bilal beriman di Makkah. Pada waktu itu kedudukannya masih menjadi budak dari Umayyah bin Khalaf, salah seorang tokoh kafir Quraisy. Maka Umayyah bin Khalaf kemudian menyiksa Bilal, seperti disebutkan di dalam sirah, ditarik tubuhnya dari tengah-tengah kota Makkah menuju ke padang pasir yang gersang dan tandus lagi panas menyengat. Terparut-parut punggungnya oleh batu-batu, oleh kerikil, oleh pasir. Dipanggang di bawah sinar mentari yang terik, di atas pasir yang membara. Ditindihkan ke dada dan perutnya batu besar hingga membuatnya sesak nafas. Dan lalu Umayyah bin Khalaf mencambukinya sampai yang mencambuk pun kelelahan. Tetapi Sayyidina Bilal terus mengucapkan ahad, 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 pernyataan bahwa Allah itu Maha Esa, tidak layak dipersekutukan, diduakan, ditigakan, dan seterusnya. Pernyataan iman yang dalam keterangan Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban dalam kitab beliau Al-Manhaj Al-Haraki Lisiratin Nabawiyah, sebenarnya Sayyidina Bilal hendak membaca suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tetapi qadarullah wa ma syaa fa'al. Pada saat itu Sayyidina Bilal belum hafal suratul Ikhlas.
yang beliau ingat dari suratul Ikhlas hanya satu kata, Ahad, Ahad. Maka betapa agungnya para sahabat Nabi yang satu kata dari suratul Ikhlas, belum banyak hafal Quran, tetapi bisa mempertahankan keimanan dengan sangat teguh. Maka ketika Bilal berada dalam penyiksaan, yang kulitnya sampai pecah-pecah karena cambukan, yang darahnya sudah bercipratan ke sana kemari, yang terik membakar dirinya sampai dia nyaris sakratul maut pada saat itu, datanglah pertolongan Allah melalui kedatangan Abu Bakar As-Siddiq. Yang Abu Bakar berkata kepada Umayyah bin Khalaf, "Wahai Umayyah, berapa kau jual budakmu ini?" Kata Umayyah bin Khalaf, "Wahai Abu Bakar, aku tidak menjual budakku ini karena dia sudah tidak berguna. Apa nilainya seorang budak yang sudah luka-luka dan tidak punya tenaga seperti ini?" Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Sebutkan hargamu, akan kubayar tunai." Maka Umayyah bin Khalaf kemudian mengatakan, "Bagaimana kalau 100 uqiyah emas?" 100 uqiyah emas ini, ayah bunda yang dirahmati Allah, bapak ibu sekalian, kalau dihitung-hitung dalam angka rupiah mencapai sekitar 300 juta rupiah. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq membayarnya kontan, membayarnya tunai. Berkata Umayyah bin Khalaf untuk mengejek Abu Bakar setelah uang di tangannya, "Ya Abu Bakar, betapa bodohnya engkau, karena budak ini sebenarnya 10 uqiyah pun sudah terlalu mahal harganya." 10 uqiyah berarti 30 juta rupiah. Abu Bakar membayar 100 uqiyah yang berarti 300 juta rupiah. Karena Umayyah berusaha untuk mengejeknya dengan harga itu, Abu Bakar membalas dengan lebih sengit dengan berkata, "Seandainya tadi engkau menyebutkan 1000 uqiyah alias 3 miliar rupiah, maka pasti pula akan aku bayar tunai, karena demi Allah dia adalah saudaraku yang sekarang aku merdekakan dan menjadi saudaraku di dalam Islam." Jadi dibayar 300 juta, diejek sama yang jual sebenarnya 30 juta saja kemahalan, maka Abu Bakar balas dengan mengatakan 3 miliar pun aku bayar tadi sebenarnya. Menunjukkan persaudaraan yang luar biasa. Tentu bagaimanapun Abu Bakar seorang bangsawan, Bilal tetap bekas budak, tetapi begitu mereka hijrah ke Madinah, dua-duanya fakir dan terusir, dua-duanya jauh dari kampung halaman, maka Rasulullah SAW mempersaudarakan mereka menjadi satu, Abu Bakar dan Bilal radhiyallahu anhuma. Demikian pula Rasulullah SAW telah mempersaudarakan di antara Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dengan Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Dua orang yang lagi-lagi memiliki personifikasi yang sangat berbeda. Umar tinggi besar, badannya gagah, kekuatannya luar biasa. Umar jagoan gulat di pasar Ukaz yang posturnya digambarkan kalau naik kuda maka kakinya nyaris menyentuh tanah. Umar yang pernah satu saat memimpin salat, sebelum salat beliau memeriksa barisan shaf, mengatakan sawu sufufakum, lalu beliau bersin. Ketika Umar bersin, yang terjengkang 4 orang. Umar
yang kalau kita melihat peninggalan pedangnya di Museum Topkapi Sarayı di Istanbul, maka pedangnya itu memiliki berat hampir 30 kg dengan panjang 1,5 meter. Yang ini menunjukkan keperkasaan tubuhnya, yang dikatakan Umar tidak pernah pegang pedang dengan 2 tangan, tetapi hanya 1 tangan saja. Kita bisa membayangkan seperti apa profil Sayyidina Umar yang sedemikian itu, sehingga dikatakan bahkan setan pun takut kalau bertemu Umar. Jika Umar mengambil satu jalan, setan akan memilih jalan yang lain. Dipersaudarakan dengan Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud, yang ketika masuk Islam suka sekali menjadi qari, membacakan Al-Quran di Ka'bah. Lalu pasti akan dipukuli oleh orang-orang Quraisy sampai pingsan. Diseret pulang ke rumah. Setelah siuman merasa agak baikan, pasti ke masjid lagi, pasti ke Ka'bah lagi, membacakan Al-Quran lagi. Sampai dipukuli lagi bonyok-bonyok, dibawa pulang ke rumah. Begitu seterusnya perilaku Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang badannya kurus kerempeng, yang pada suatu hari ketika sudah di Madinah, beliau pernah memanjat pohon kurma, lalu tersingkap betisnya. Tampak betisnya begitu kecil dan kurus, sehingga orang-orang tertawa melihatnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Anda tuan-tuan menertawakan betis Abdullah bin Mas'ud yang kecil itu. Tetapi demi Allah di sisinya, betis Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat daripada seluruh rangkaian gunung Uhud. Karena keutamaannya di dalam Islam. Maka Sayyidina Umar yang ketika masuk Islam mengumumkan keislamannya dikeroyok 40 orang. Dia memukuli mereka dan mereka pun memukulinya. Sampai dia kelelahan dan duduk. Lalu mengatakan, tunggu jumlah kami ada 300 orang. Kita akan bertemu di medan peperangan. Dan Sayyidina Umar yang ketika hijrah menantang, siapa yang mau istrinya jadi janda, siapa yang mau anaknya jadi yatim, siapa yang mau ibunya meratap-ratap sepanjang tahun, ini Umar mau hijrah, silahkan hadang Umar kalau berani. Dipersaudarakanlah kedua orang ini, Sayyidina Umar dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Demikian pula sahabat-sahabat yang lain. Zubair radhiyallahu anhu dipersaudarakan dengan Talhah. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan seterusnya di antara para muhajirin dipersaudarakan satu sama lain dengan melihat latar belakang mereka yang berbeda untuk berpadu dalam harmoni. Setelah itu Rasulullah SAW melangkah lebih jauh dengan mempersaudarakan di antara orang-orang muhajirin dengan orang-orang Ansar. Maka pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan seorang tokoh yang mulia dari kalangan Ansar, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Seakan-akan Rasulullah tahu betapa kemudian Abu Ayyub adalah seperti kedudukan Abu Bakar ketika di Mekah, dermawan, baik hati, tokoh terhormat dan mulia. Maka dia dipersaudarakan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Demikian pula Umar radhiyallahu anhu dipersaudarakan dengan Mu'ad bin Jabal, yang langsung dua orang ini ternyata memiliki kesamaan, yaitu sama-sama suka belajar. Sehingga begitu bertemu dengan Mu'ad bin Jabal, Sayyidina Umar mengatakan, wahai Mu'ad, mari bergantian. Kalau saya sedang bekerja, memenuhi nafkah keluarga, tolong engkau yang ngaji kepada Rasulullah. Catat ilmu dari Rasulullah, nanti saya pinjam catatanmu. Demikian pula ketika engkau sedang giliran bekerja, saya yang akan mengaji, saya yang akan mencatat, dan nanti engkau bisa meminjam catatan saya.
menunjukkan kekompakan mereka di dalam ilmu yang luar biasa. Demikian pula Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi al-Ansari radhiyallahu anhu, yang Rasulullah tahu mereka sama-sama dari keluarga berada. Ketika Sa'ad bin Rabi mengetahui saudaranya adalah Abdurrahman bin Auf, dia menunjukkan pengorbanan dan cintanya, ukhuwahnya, persaudaraannya dengan berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai saudaraku, saya punya 2 rumah, dua-duanya nyaman dan lapang. Silahkan pilih mana yang Anda suka, saya akan berikan dan silahkan Anda tempati menjadi rumah Anda. Saya juga punya 2 petak kebun kurma yang luas. Semuanya terawat baik, sekarang sudah menjelang panen. Silahkan Anda pilih mana yang Anda suka, ambil untuk mata pencaharian Anda. Dan saya bahkan juga punya 2 istri. Anda tahu sendiri, orang Ansor ini maharnya mahal-mahal. Daripada Anda harus membayar mahal yang mahal untuk menikah dengan gadis Ansor, inilah istri saya yang 2. Mana yang engkau suka akan saya ceraikan, nanti saya nikahkan dengan engkau." Saking besarnya rasa cintanya kepada saudaranya. Untung yang ditawari Abdurrahman bin Auf bukan Salim Afilah. Mungkin jawabannya akan berbeda. Karena kalau Abdurrahman bin Auf kemudian menjawab, "Tidak wahai saudaraku, kebaikanmu sudah cukup untukku, tolong tunjukkan saja aku jalan ke pasar. Karena aku tidak bisa menerima kebaikan-kebaikan yang terlalu besar dari dirimu, dan aku juga bukan seorang yang punya latar belakang petani. Nanti kalau kebunnya aku urus, malah kebunnya tidak terurus. Lebih baik aku berdagang, karena itulah kebiasaanku sejak di Makkah." Ini yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf pada saat itu. Maka persaudaraan dan pemersaudaraan ini dibangun secara kokoh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah pun menurunkan ayatnya yang mulia di dalam suratul Hujurat. Dia Jalla Jalaluh mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Firman-Nya, "Innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna," hanya saja orang-orang yang beriman itulah, ikhwatun, saling bersaudara satu sama lain. Fa aslihu, maka damaikanlah oleh kalian, baina akhawaikum, di antara kedua saudara kalian itu. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum turhamun, supaya kalian semua mendapatkan rahmatnya Allah. Sungguh ayat yang sangat mulia, ayat yang sangat agung. Yang pertama di dalam ayat ini dikatakan, "Innamal mu'minuna ikhwatun." Hanya saja orang mukmin itulah yang bersaudara. Kata ikhwatun dengan tak marbutah biasanya digunakan untuk menyebut saudara sekandung, serahim, sedarah. Karena huruf ta ini mewakili ibu muannats, seorang perempuan yang menjadi pengikat hubungan darah di antara saudara-saudara. Maka ketika Allah mengatakan sesungguhnya orang beriman itu bersaudara, dia tidak menggunakan kata-kata ikhwanun, saudara yang sifatnya umum, tetapi ikhwatun, saudara yang sifatnya khusus dan sangat akrab dan sangat dekat dan sangat erat. Kalau saudara kandung diikat oleh rahim ibu, maka saudara dalam iman diikat oleh sesuatu yang lebih agung, lebih mulia, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan innamal mu'minuna ikhwatun.
Hanya saja orang mukmin itu yang bersaudara satu sama lain. Di sini ada 2 poin penting. Yang pertama, bahwasanya iman artinya bersaudara. Yang kedua, bersaudara yang paling hakiki yang didasarkan atas keimanan. Maka yang pertama kita mengetahui bahwasanya iman itu pembuktiannya dalam persaudaraan, dalam pergaulan, dalam hubungan di antara sesama mukmin dan masyarakat. Bahwasanya iman itu pengertiannya tasdikun bil qalbi wal iqraru bil lisan wal amalu bil arkan. Seperti pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, membuktikan dengan amal perbuatan seluruh anggota badan. Tetapi keterangan para ulama, yang di hati tersembunyi, di lisan ada yang tega berdusta, dan dalam perbuatan ada yang sampai hati berpura-pura. Maka kita melihat di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW, pembuktian iman itu dalam hubungan di antara sesama kita. Misalnya Rasulullah SAW sendiri mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadayhi. Seorang yang Islam itu, seorang yang Muslim itu adalah yang sesamanya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Demikian pula al-mu'min, seorang yang beriman adalah man amina ghairuhu, yang sesamanya merasa aman dari gangguannya. Maka kita bisa membaca di dalam hadis misalnya, aku aman bagimu. Karena yang pertama-tama sifat dari keimanan itu adalah rasa aman bagi sesama. Kalau kita sebagai orang beriman, ternyata orang lain merasa terancam, orang lain merasa kita ini bahaya, orang lain merasa kita ini menakutkan, merugikan, mengancam, maka iman kita perlu dimuhasabai, diintrospeksi, dievaluasi. Karena bahkan dalam hal yang paling kecil, Rasulullah SAW mengatakan, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'di jarah. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan sampai dia menyakiti, jangan sampai dia mengganggu, jangan sampai dia membuat tidak nyaman tetangganya. Rasulullah SAW pernah ditanya, apa yang termasuk mengganggu tetangga itu ya Rasulullah? Beliau SAW menjawab, kamu memasak makanan, baunya sampai ke hidung mereka, tapi rasanya tidak sampai ke mulut mereka. Itu saja sudah dianggap mengganggu, itu saja sudah dianggap memberikan kerugian kepada tetangga, apalagi kalau sengaja melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti. Na'udzubillahi min dzalik. Aku aman bagimu, karena ini adalah hal yang paling asasi sebagai orang beriman, memberi rasa aman. Rasulullah mengatakan kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, celakalah orang wahai Aisyah yang kaumnya takut akan bahaya dan kemadaratan yang ditimbulkannya. Jadi kalau ada orang datang, awas-awas, minggir-minggir, daripada kita ada masalah. Udah jangan deket-deket, bahaya. Nah, kalau seperti ini tentu menjadi evaluasi kita tentang iman. Yang kedua, iman itu juga artinya nyaman buat sesama. Oleh karena itulah Rasulullah bersabda, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengatakan yang baik atau diam. Rasulullah mengatakan yang baik, khairan, bukan haqqan semata-mata.
Kenapa? Karena khairan itu benar isinya, indah caranya, tepat waktunya, bermanfaat bagi yang mendengarnya, berpahala bagi yang mengucapkannya. Falyakul khairan. Benar isinya, indah caranya, tepat waktunya, bermanfaat, berpahala. Kalau tidak bisa memenuhi syarat itu, auliyasmut, maka hendaklah diam, itu lebih baik. Inilah bukti iman yang dibicarakan, iman kepada Allah dan hari akhir, tapi buktinya adalah berucap yang baik atau diam. Yang ketiga, iman itu juga berarti manfaat. Bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi sesama. Seperti Allah mengumpamakan dalam surah Ibrahim ayat 24 dan 25. Alam tara kaifa daraballahu mathala kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan tentang kalimat yang baik, tentang iman yang baik. Apa iman yang baik itu? Akarnya teguh menghunjam, akidahnya kokoh di dalam. Wa far'uha fis sama', tetapi cabang-cabangnya menggapai langit, ibadah-ibadahnya sampai kepada Allah. Tidak cukup sampai di situ, tapi ciri iman yang baik seperti pohon yang baik, tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha, memberikan buahnya pada setiap musim dengan izin Allah. Ada yang menarik di sini. Buah itu dalam bahasa Arab bisa samarat, bisa fakihah, jamaknya fawakih. Tapi ayat ini tidak menggunakan kosakata tu'ti samarataha kullahinin bi'idni rabbiha. Ayat ini menggunakan kata-kata tu'ti ukulaha. Kata ukul dalam bahasa Arab bisa dimaknai rasa. Tetapi apa bedanya tu'ti samarataha dengan tu'ti ukulaha? Sayyid Qutb rahimahullah ta'ala dalam fi Dhilalil Quran menjelaskan, kalau tu'ti samarataha itu bisa begini. Katakanlah ini mangga. Mangga kita lempar ke orang, set kena wajahnya, plok begitu. Kemudian kita bilang, maaf Pak, itu saya kasih mangga, tolong diterima ya. Itu masih bisa disebut tu'ti samarataha. Tetapi kalau tu'ti ukulaha, memberikan buah dengan kosakata ukul, itu bisa dimaksudkan memilihkan mangga yang paling harum aromanya, paling lembut teksturnya, paling manis rasanya, kupas sampai bersih, potong kecil-kecil, masukkan ke dalam piring, kasih hiasan, bawa pakai nampan, sajikan ke hadapannya, tusuk pakai garpu, suapkan ke mulutnya sambil tersenyum mempersilahkan. Silakan. Itu baru disebut tu'ti ukulaha. Jadi iman itu ketika memberi manfaat tidak sekedar memberi manfaat, tetapi memberi manfaat dengan cara yang paling indah. Itulah innamal mu'minuna ikhwatun. Mukmin itu bersaudara, bersaudara berarti aman, bersaudara berarti nyaman, bersaudara berarti bermanfaat bagi sesama. Maka di dalam suratul Hujurat pula ada konon, ada undang-undang persaudaraan. Satu, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Satu, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian ikuti dan jauhilah kebanyakan dari prasangka-prasangka. Inna ba'dadh-dhonni itsmun, sesungguhnya sebagian besar prasangka itu dosa dan bisa melahirkan dosa yang lebih besar. Cegah diri kita dari prasangka. Dikatakan oleh para ulama, kalau kita punya prasangka kepada orang lain, maka carilah 70 alasan untuk membelanya.
itu kok keluar dari tempat kayak gitu ya? Oh, mungkin baru cari data penelitian. Kalau 70 alasan tidak ada satupun yang masuk akal, katakanlah dia punya alasan yang tidak saya tahu dan saya yakin dia orang baik. Ini menjauhi prasangka. Karena kalau prasangka diikuti akan melahirkan dosa berikutnya. Apa dosa berikutnya? Wala tajassasu, dan janganlah kalian mencari-cari aib, mencari-cari kesalahan, meneliti-neliti. Orang kalau sudah punya prasangka pasti pengen tahu. Pengen tahu maka mencari-cari aib. Mencari-cari aib maka memata-matai. Dan kalau sudah memata-matai dan tahu bukti, maka pasti akan melahirkan dosa berikutnya, yaitu walayak tabba'dukum ba'da. Dan janganlah satu di antara kalian, sebagian kalian menggunjing, membicarakan aib, membicarakan kejelekan orang lain. Jebakannya pasti ke sana. Bahkan Rasulullah memberi contoh, hatta kalau orangnya sendiri menceritakan aibnya kepada beliau, beliau pasti memalingkannya ke urusan yang lain. Ada seorang sahabat mendekati Rasulullah kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, tolong hukum saya telah berzina." Kalau kita yang diceritain begitu kan tanya, berapa kali, sama siapa aja, di mana? Tanya kita, pengen tahu. Tapi kalau Rasulullah SAW langsung mengatakan, diam, kamu mungkin cuma memeluk-meluk saja. Sudah, bertobat, cukup. Sampai hari berikutnya orang ini datang lagi, enggak ya Rasulullah, saya berzina betulan. Tolonglah ya Rasulullah, hukum saya. Enggak, paling kamu cuma ciuman. Sudah cukup, bertobat. Udah. Begitu yang dilakukan Rasulullah. Sampai ketiga kali dia bersumpah, baru kemudian dijatuhkan hukuman sesuai syariat. Ini menunjukkan kita tidak suka mengetahui aib orang, tidak suka membicarakan aib orang, tidak suka kemudian dengan hal-hal yang buruk. Dan konon yang berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Wahai orang-orang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi kaum yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Demikian pula ibu-ibu, wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairum minhunna. Dan jangan pula segolongan wanita mengolok-olok sebagian yang lain, karena boleh jadi yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Inilah konon persaudaraan untuk menjaga supaya kita senantiasa berada di dalam harmoni. Jangan sampai jatuh ke dalam perselisihan, pertengkaran, konflik yang tidak perlu. Innamal mu'minuna ikhwatun, tadi Allah katakan sungguhnya mukmin bersaudara. Maka yang kedua yang diperintahkan Allah dalam ayat ini, fa aslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah di antara dua saudaramu. Di sini ada amalun azim, amal yang besar, yaitu amalul islah, amal untuk mendamaikan. Saking besarnya nilai pahala amal mendamaikan dua muslim yang berselisih, maka kita diizinkan untuk berbohong dalam 3 hal. 1, bohongnya suami untuk menyenangkan hati istri. Masya Allah sayang, ini arsi ikan mas terlezat yang pernah aku makan. Masakanmu memang juara. Bohong apa jujur, Pak? Bilang begitu sama istri, bohong apa jujur? Bohong maupun jujur sama-sama berpahala. Menyenangkan hati istri. Ini bohong pertama yang dibolehkan. Bohong kedua yang dibolehkan, mendamaikan dua muslim yang berselisih. Assalamualaikum Pak Ketua Karang Taruna, dapat salam dari Pak Ketua LPTQ. Misalnya lagi ada masalah, terus kita ngomong dapat salam, padahal nggak kirim salam. Boleh atau tidak?
Boleh, karena ini li amalil islah, untuk mendamaikan. Assalamualaikum Pak Ustadz, dapat salam dari Pak Kiai. Kata Pak Ustadz, masa saya dapat salam? Itu Pak Kiai yang suka bilang saya ini orang Wahabi, suka membid'ahkan itu. Enggak Pak Ustadz, kan Pak Kiai tahu antum alumni Timur Tengah, alim, tentunya Pak Kiai juga menghargai. Ini beliau kirim salam. Kesana juga begitu. Assalamualaikum Pak Kiai, dapat salam dari Pak Ustadz. Ustadz itu kirim salam. Ustadz yang sering bilang saya ahli bid'ah. Misalnya begitu. Enggak Pak Kiai, namanya juga anak muda semangat saja Pak Kiai. Tapi beliau sangat menghormati Pak Kiai sebagai sesepuh, sebagai orang alim di sini. Naikkan level bohongnya. Ke tempat Pak Ustadz bawa sorban. Assalamualaikum Pak Ustadz, dapat hadiah sorban dari Pak Kiai. Ke tempat Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai, dapat hadiah minyak wangi dari Pak Ustadz. Level berikutnya. Pak Ustadz, kapan ada waktu Pak Kiai mau jamu di rumah makan? Ada rumah makan baru, enak sekali. Khas Labuhan Batu. Istimewa masakan-masakannya. Itu di sana, itu sudah sertifikasi halal MUI. Kapan Pak Ustadz ada waktu, Pak Kiai pengen jamu, nanti kontak saya cocokkan waktunya. Pak Kiai sama, ada undangan dari Pak Ustadz, makan-makan kita. Kalau sudah ketemu, makan-makan berdua, 80% masalah sudah selesai. Tinggal 20%. Nah, yang 20% ini tentu bisa diselesaikan dengan bicara-bicara, ngobrol-ngobrol. Karena biasanya berkonflik karena jarang berjumpa. Karena jarang bertemu, karena tidak tatap muka. Ketemunya di medsos. Orang itu kalau di medsos ganas Pak. Orang itu kalau di Facebook komentar-komentar nggak mikir. Tapi nanti begitu ketemu, jinak-jinak merpati pula. Maka ketemu ini penting, tatap muka ini penting, tasawufah, salaman itu penting. Karena itu akan menjadi silatil arham, silatil ukhuwah insya Allah. Nah persoalannya, ketika sudah ngomong Pak Kiai, tenang sudah dibayar Pak Ustadz. Pak Ustadz tenang sudah dibayar Pak Kiai. Persoalannya siapa yang bayar? Ya kita tanggung jawab lah. Orang kita mau mendamaikan. Ini contoh bahwa yang semacam ini boleh. Bahwa yang semacam ini diizinkan. Dan bahkan berpahala di sisi Allah. Karena termasuk dusta yang putih gitu ya. Yang kemudian dibolehkan oleh Rasulullah SAW dalam rangka wa aslihu baina akhwaikum fa aslihu baina akhwaikum, damaikanlah di antara kedua saudara kalian. Ini amal yang besar. Terakhir, wattaqullaha la'allakum turhamun. Pengikat yang paling kuat di antara kita adalah pengikat takwa, bersama-sama bertakwa agar Allah mengaruniakan rahmatnya kepada kita semua insya Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Karena waktu yang terbatas, mohon izin besok pagi masih ada acara di Tanjung Balai. Ini harus segera menempuh perjalanan lagi. Izin, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.